Kalau kita ngomongin ternak kambing, apa sih yang kebayang? Mungkin suasana pedesaan yang adem ya. Tapi, gimana kalau saya bilang, di balik gambaran itu, sebenarnya ada peluang bisnis modern yang angkanya cukup menjanjikan. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apakah ternak kambing itu cuma sekedar hobi, atau buat sambilan aja, atau jangan-jangan ini bisa jadi sumber penghasilan utama yang serius? Nah, buat jawab ini kita nggak bakal asal tebak-tebakan. Kita akan lihat langsung ke datanya dari sebuah penelitian ilmiah yang benar-benar terjun ke lapangan dan menganalisis para peternak kambing di dunia nyata. Oke, kita mulai dari distrik Pravi di Manokwari. Para peneliti di sana mengamati 51 peternak untuk mencari tahu seberapa untung sih sebenarnya bisnis mereka ini. Sebelum kita intip angkanya, kita perlu paham dulu satu istilah penting ini, rasio R per C. Gampangnya gini, rasio ini ngejawab pertanyaan, untuk setiap rupiah yang saya keluarin, berapa rupiah yang balik lagi ke kantong? Simpel kan? Dan jawabannya adalah 1,75. Jelas banget di atas angka 1, yang artinya, ya, bisnis ini menguntungkan. Biar lebih kebayang lagi, artinya begini, setiap keluar modal 1.000 perak, pulangnya jadi 1.750 perak. Wow, ini bukan sekadar untung tipis-tipis loh, ini adalah return on investment yang sehat banget. Ini bukti, kalau dikelola dengan benar, ternak kambing bisa jadi mesin uang. Terus, siapa sih orang-orang di balik kesuksesan ini? Ternyata, mayoritas dari mereka, hampir 55% ada di usia produktif. Jadi ini bukan lagi sekedar kerjaan sampingan buat pensiunan ya. Ini adalah bisnis serius yang dijalankan oleh orang-orang yang lagi di puncak semangat kerjanya. Oke, jadi kita udah tahu nih, bisnis ini untung. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar untungnya makin gede? Nah, penelitian ini nemuin satu faktor penentu utamanya. Para peneliti itu ngecek semuanya loh, mulai dari umur, pendidikan, pengalaman, tapi ternyata cuma ada satu variabel yang benar-benar menonjol dan punya hubungan kuat sama kesuksesan finansial mereka. Dan ini dia aturan emasnya, langsung dari kesimpulan penelitian. Intinya, skala itu penting. Makin banyak kambing yang Anda kelola dengan baik, makin besar potensi keuntungannya. Kenapa? Ya karena biaya-biaya tetap kayak kandang dan lahan bisa dibagi ke lebih banyak ternak, jadi margin per ekornya bisa lebih tebal. Ini semua soal efisiensi skala. Kalau kuncinya adalah skala, berarti langkah pertamanya ya bangun kawanannya dulu dong. Dan semuanya itu dimulai dari satu keputusan krusial, mau ternak kambing jenis apa. Dari awal, Anda harus pilih jalur, mau jadi pemain daging dengan kambing kayak Boer atau PE, atau mau fokus ke pasar susu premium dengan jenis Etawa atau Sanen. Setiap pilihan punya strategi yang beda-beda. Nggak peduli pilih jenis apa, kriteria buat bibit unggulnya itu sama. Anda itu bukan cuma beli kambing, tapi lagi investasi di genetikanya. Contohnya, milih kambing dari keturunan kembar itu trik cerdas buat mempercepat pertumbuhan kawanan Anda secara alami. Punya bibit bagus itu ibarat punya modal awal yang kuat, tapi itu baru setengah jalan. Kunci sukses jangka panjangnya ada di manajemen harian yang cerdas. Nah, resepnya bisa kita pecah jadi 3 pilar utama ini. Pakan, kesehatan, sama manajemen. Kalau bisa menguasai 3 hal ini, peternakan Anda bukan cuma sekedar bertahan, tapi bisa berkembang pesat. Nah, ini tips praktis yang penting banget. Pakan itu bisa jadi pos pengeluaran paling gede loh. Dengan nanam rumput sendiri, seperti yang disaranin sama pemilik Elf Farm, Anda bisa mengubah pengeluaran terbesar jadi aset yang bisa dikontrol. Ingat, di dunia ternak, mencegah itu selalu jauh lebih murah daripada mengobati. Hal-hal simpel kayak jaga kebersihan kandang dan rutin kasih obat cacing, itu bisa nyelamatin Anda dari kerugian besar gara-gara wabah penyakit. Ini namanya manajemen risiko cerdas. Oke, kawannya udah sehat, manajemennya udah pintar. Sekarang, gimana cara ngubah ini jadi duit yang ngalir terus? Kuncinya adalah jangan cuma bergantung pada satu produk. Contohnya, Elf Farm ini keren banget. Coba lihat cara mereka ngatur pemasukan. Ada pemasukan harian dari susu, ada pemasukan bulanan dari jual anakan kambing, ada pemasukan puncak tahunan pas Idul Adha, dan bahkan ada bonus terus-terusan dari pupuk kotorannya. Inilah yang bikin bisnisnya jadi kuat dan tahan banting. Kedengarannya menjanjikan banget ya. Tapi kayak bisnis lainnya, kita harus realistis juga. Yuk kita rangkum kunci suksesnya sekaligus risiko yang wajib diwaspadai. Jadi, ini dia rangkuman kunci suksesnya.
Kalau Anda bisa menguasai kelima poin ini, Anda lagi membangun fondasi yang super kokoh buat bisnis ternak kambing yang untung dan berkelanjutan. Dan ini penting banget. Para ahli bener-bener ngingetin soal resiko ini. Satu wabah penyakit yang nggak terkendali bisa ngabisin seluruh kawanan Anda. Dan seperti kata Pak Sudarmaji Gojis, satu kali kena tipu besar bisa langsung bangkrut. Jadi waspada itu wajib. Kutipan ini menurut saya ngerangkum semuanya dengan pas banget. Potensinya besar, tapi sukses itu butuh proses, perencanaan yang matang, dan kerja keras. Ini bisnis serius, bukan jalan pintas buat cepat kaya. Jadi, setelah kita lihat datanya, strateginya, sampai potensi untungnya, pertanyaannya balik lagi ke kita. Dengan permintaan daging dan susu yang terus naik, apakah model bisnis yang terbukti ini bisa jadi kunci buat menghidupkan kembali ekonomi lokal di seluruh negeri? Jawabannya mungkin ada di tangan generasi peternak selanjutnya.